Baik, di sini saya akan lanjutkan eh, cara pembuatan fungsi terkait dengan session di mobile Flutter. Lanjutan dari video sebelumnya yang mengambil data user. Sekarang kita akan bikin fungsi untuk insert data usernya. Kalau teman-teman baru buka tutorial ini pertama kali sebelum video yang kemarin, boleh yang nonton ke yang video sebelumnya dulu, boleh yang ini langsung. Kalau yang ini langsung, teman-teman tambahin dulu di pubspec YAML-nya share preference. Setelah itu bikin satu file user.dart, bikin kayak gini, terus dibikin file lagi namanya event-frave untuk penyimpanan fungsi-fungsinya. Nama kelasnya event-frave. Kemudian di sini kita akan langsung aja untuk bikin fungsi nyimpan data user ke session. Kita namain di sini static future-nya future void aja, karena kita nggak nge-return data, cuman kayak eksekusi. Kita kasih nama di sini save user async. Nah, untuk save user berarti di sini kita harus kirim data usernya. Untuk kirim data usernya kita simpan sebagai parameter di sini fungsinya. User yang diimport dari file user, nama parameternya user. Jadi ketika nanti kita mau manggil fungsi save user untuk nyimpan data user, harus ngirim input parameter usernya dulu. Oke, lanjut. Di sini kita bikin dulu instant dari share preference-nya. Setelah itu kita gunakan yaitu yang variable frave dot set. Setnya adalah kita akan pakai set string. Nah, untuk user ini kita nggak langsung disimpan ke sini, enggak. Dari objek user ini kita akan rubah dulu ke bentuk map. Dari bentuk map kita encode kayak JSON gitu, di encode ke bentuk string. Nah, jadi di sini kita akan bikin variable dulu. Variabelnya variable map atau ya variable map string dynamic. Kita bikin step per step bikinnya biar teman-teman lebih tahu gimana asal usulnya, gimana cara kok gini kayak gini ya gitu. Kita bikin per step dulu, bikin variable dari user menjadi map. Kita namain di sini map user sama dengan untuk merubah dari objek user menjadi map string dynamic. Kita akan bikin fungsinya itu di kelas user. Kalau yang ini dari map ke user, kalau sekarang sebaliknya dari user menjadi map. Kita returnnya adalah map string dynamic. Kita kasih nama to map. Terus kita langsung return kurung awal yang artinya map. Dengan kata kuncinya yang pertama adalah ID, kita samain yang di sini. ID datanya adalah ID, koma, kemudian name, datanya adalah name. Kayak gini. Jadi cukup simpel fungsinya. ToMap ini tinggal kita panggil. Kita panggil yang fungsi ToMap itu menggunakan objek user. Jadi di sini kita panggil user.toMap. Dari objek user menjadi bentuk map. Masuk ke variable map user. Dari map user kita ubah menjadi string. String user sama dengan di encode. Kita gunakan fungsi JSON encode yang ada di package.convert JSON encode. Masukin map user. Jadi dari map dirubah jadi JSON encode, hasil kembalinya adalah string, masuk ke string user. Kalau udah dapat string usernya, kita masukin ke session di bagian value. Kata kuncinya, key-nya samain, yaitu user yang untuk nge-get-nya juga. Kalau di sini misalkan kita kasih nama data underscore user, maka untuk ngambil data sessionnya juga harus sama data underscore user. Jadi kita samain aja user. Nah, setelah itu udah beres, udah kesimpan. Kalau teman-teman mau
dapat respon apakah proses nyimpan itu berhasil atau tidak. Di sini set string itu dia nge-return boolean, future boolean. Jadi kalau misalkan pengen tahu sukses atau tidak, bisa pakai itu yang booleannya. Misalkan kita bungkus di sini, misalkan kita langsung return aja void jadi boolean bool. Jadi di sini kita tinggal return await karena tipenya adalah future, jadi pakai await. Jadi nanti ketika kita manggil save user setelah menyimpan ke session, ada feedback apakah true atau false. Kalau true berarti proses menyimpan ke sessionnya berhasil. Kalau ternyata kembaliannya false, maka proses set stringnya itu gagal, ada masalah di situ. Jadi cukup nggak terlalu panjang sih kalau untuk save user dibanding get usernya. Seperti itu fungsi untuk menyimpan data user ke session di mobile Flutter.